Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Adnia, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan NIM 25011111037. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Darul Habibi kelas 8 dengan materi jujur dan amanah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali ya. Untuk kelas, mohon dipimpin doanya sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna najatal watani wa najatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurna wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, hari ini Ibu mau untuk absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya, kalau angkat tangannya ya. Ya, Rizky Mardiana, Widya Utami, Susan Juni Martin, Malik Ibrahim, Rizky Mardian, kami. Widya mana? Ika Anggia Safitri. Sudah pada hadir ya? Baiklah, hari ini kita akan memulaikan pembelajaran Sudah siap belajar hari ini? Sesungguhnya Rasulullah itu adalah sebaik-baik daripada seseorang yang kita contohi. Sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan iman kepada kita Allah. Kita apa saja? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi hari ini kita juga akan masih berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kita akan membahas daripada sifat yang ada pada Rasulullah. Ya, pada materi hari ini kita akan mempelajari dua dari sifat Nabi dan Rasul, yaitu sidq dan amanah. Apa Ibu akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran kita ya? Jadi berkaitan dengan materi as-sidq wal aman. Apa? As-sidq wal aman. As-sidq wal aman. As-sidq wal aman. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita ya. Beberapa tujuan yang akan kita sampaikan ya. Ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Di antaranya pertama adalah kalian siswa mampu untuk menjelaskan pengertian dari jujur dan amanah. Kemudian selanjutnya menyebutkan contoh perbuatan dari jujur dan juga amanah. Yang
Duduk kembali. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, hari ini materi kita ada berkaitan dengan jujur dan amanah. Ibu akan menampilkan berkaitan dengan materi tersebut. Ya, sebut. Ini kalau bertanya yang berdua ya, ini yang mau ya, sini kami sekarang. Maaf ya, aku lagi disuruh dulu. Nanti aku kalian. Kalau mau beli apa? Mau beli gadget satu sama dalam satu ya Bu. Ini kali 30.000 ya. Ini Bu uangnya. Ini ya, nilainya 20.000. Terima kasih Bu Ade. Wah, terima kasih ya. Kamu dan sudah saya. Itu tanggunganmu. Baik, sudah? Nah, dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, coba siapa yang bisa menerangkan makna daripada jujur serta amanah? Boleh diangkat tangannya? Jujur. Fakta atau yang amanah. Dapat dipercaya, bagus ya. Dapat dipercaya. Itu adalah arti dari amanah. Pada kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang jujur dan amanah. Baik, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kita resapi bersama sebelum kita masuk ke pembelajaran. Silakan diperhatikan. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian berbohong? Nah, satu orang angkat tangan, ayo tunjuk ya. Febrian, pernah tidak Febrian berbohong? Nah, baik. Kenapa kamu berbohong? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, sejak kapan kamu berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Diri sendiri. Sekarang coba, bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur? Ya, kita Jika saya berkata jujur, perasaan saya ya biasa saja. tidak beban, begitu ya, apa adanya. Namun sebaliknya, ketika apa yang kamu katakan adalah sebuah kebohongan, bagaimana perasaan kamu? Dan saya gelisah Gelisah. ketakutan. Jika ada orang yang tidak berkata jujur kepada kamu, ya, jika ada orang yang tidak berkata jujur kepada kamu, orang itu berbohong kepada kamu, bagaimana perasaan kamu? Marah karena dia tidak jujur sama saya. Marah karena dia tidak. Siapa di sini yang jadi bendahara coba? Ya, susah. Bendahara. Biasanya kalau bendahara kamu jawabnya apa tuh? Megang uang. Kalau susah bersifat amanah, kira-kira perilaku yang susah tampilkan itu perilaku seperti apa? Menjaga. Supaya tidak hilang. Tetap di penjelasan yang tadi yang telah Ibu sampaikan ya berkaitan dengan jujur serta amanah. Sekarang kita akan SBK namanya Tetopo. Bisa? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama.
Baik, mohon perhatiannya. Sambil melihat daripada EKPD-nya, Ibu akan sampaikan apa yang harus untuk dikerjakan. Nah, yang pertama tadi kita sudah membagi kelompok masing-masing ya. Nah, selanjutnya perhatikan yang bagian B. Nah, selanjutnya hasil daripada diskusi kalian silakan langsung ditulis di kolom yang sudah Ibu buatkan, ya. Kemudian di situ tadi Ibu juga sudah memberikan daripada poster berkaitan dengan materi kita ya. Nanti bisa dibaca bersama-sama. Nanti setelah daripada kalian melakukan diskusi, selanjutnya nanti akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian maju ke depan. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau itu silakan boleh dimulaikan untuk pekerjaan ini. Jawab di sebelah sini. Jawab. Nah, silakan diskusikan berkaitan ini jawaban yang paling kalian. Nanti hasil diskusi kalian silakan ditulis di kolom. Gimana tuh kira-kira kalau kamu tahu orang yang kamu mau percaya sama dia? Seharusnya kalau ada orang yang kalian tahu dia suka ngomong, nggak pernah baik, ada dia bilang sesuatu pertanyaan yang kira-kira kalian percaya nggak? Percaya nggak? Kalau tidak ada mungkin tidak ada. Hasil diskusi bersama ya, tidak siapa memang kebanyakan kalian percaya. Gimana cara jawabannya? Diskusikan bagaimana jawabannya.
Oke, selesai? Kalau gitu sekarang kita akan mulaikan untuk presentasinya ya. Kita mulaikan dari kelompok 2 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jujur dan amanah yang akan disampaikan oleh saudara Julika. Saudari. Soal pertama, haruskah kita berserah? Menurut kelompok kami, ya, karena kita adalah orang yang berbeda dengan mereka. Jadi, walaupun mereka memiliki sikap yang jelek dan tidak seperti berbohong dan melibatkan rahasia atau aib seseorang itu tidak mencerminkan sifat amanah dan jujur sama sekali. Karena seharusnya dia tidak melakukan perbuatan tersebut dan tidak berbohong. Pertanyaan ketiga, guru memberikan tugas kelompok, tapi ada anggota. Berikan aplausnya. Oke, kelompok 3 ya, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jujur dan amanah yang disampaikan oleh saudari. Dari pertanyaan pertama ialah, iya kita harus memiliki awareness yang jujur dan amanah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari Allah kecuali kejujuran dan amanah. Jawaban nomor 2 adalah dan kita amanah. Seperti yang dikatakan mankola sidukuhu kala sodikihu. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, sedikit pula amanahnya. Jawaban yang ketiga adalah perilakunya tersebut tidak dikatakan jujur, berarti dia mempunyai sikap nifaq atau kebohongan. Karena dia saat bekerja kelompok dia tidak aktif dalam kerjaannya. Sekian dari jawaban kelompok 3. Ya silakan. Jika kamu sering dibohongi, apa kamu akan percaya dan hal tersebut? Kalau tetap sering dibohongi, kepercayaan kita akan hilang. Tapi apakah kamu percaya? Kemungkinan kita akan percaya terlebih dahulu kita akan menyelidikinya. Kalau berbohong lagi kita tidak akan percaya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baiklah kami akhiri atas jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh saudari Cia. Tetapi kita harus menasihati atau memberi masukan kepada orang yang berlakukan tidak dan serta berbohong. Tidak dapat percaya karena kebohongan mengatakan perilakunya tidak dipercaya dari orang lain. Dan sepertinya kita harus memberikan motivasi untuk orang untuk nanti perintah Allah SWT untuk mencapai tujuannya. Tentang teman yang suka berbohong adalah saya masih bisa mempercayainya tapi tidak 100% karena dia sudah terlalu sering berbohong.
Oleh sebab itu saya tidak terlalu mempercayainya lagi. Berikan tepuk tangan untuk semua kalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan juga untuk semuanya. Baik, jadi dari hasil apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, sekarang bagaimana? Kalian sudah memahami apa jujur dan amanah? Bisa mengidentifikasi dari orang yang bersikap amanah serta jujur? Iya, tadi juga sudah saling menanyakan ya bagaimana responnya kalau ada temannya yang suka berbohong. Ya, bagaimana tadi kalau ada temannya suka berbohong? Tidak percaya. Tidak berbohong. Nah, itu adalah akibat apa? Akibat dari sering berbohong. Seperti peribahasa yang mengatakan, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Hal dari sesuatu yang sederhana, ya, sederhana. Baik itu dengan teman kalian sendiri, dengan keluarga, apalagi dengan masyarakat secara menyeluruh. Ya, ketika kita adalah menanamkan daripada sifat jujur, maka kita akan dampaknya apa? Kepercayaan orang akan mudah kepada kita. Namun ketika kita dari hal kecil saja sederhana kita berbohong, apa dampaknya untuk kedepannya? Orang akan tidak percaya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di sana Allah menerangkan supaya kita apa? Menanamkan sifat yang namanya amanah serta jujur. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung materi ya. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya berkaitan dengan amanah dan jujur. Tadi kita sudah belajar ya apa sih itu amanah serta jujur ya. Apa tadi amanah? Amanah jujur. Tadi banyak juga beberapa contoh perilaku ya berkaitan dengan amanah dan jujur. Ketika kita berada di lingkungan sekolah ketika ujian, perilaku jujur ketika ujian biasanya apa? Tidak berdiskusi. Itu di lingkungan sekolah. Nah, tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, bagaimana seharusnya siswa itu bertanggung jawab? Hadir tepat waktu, belajar sesuai dengan jadwalnya ya. Kemudian apa lagi? Memakai seragam sesuai dengan harinya ya. Sebagai seorang yang lain, misalkan ibu sebagai guru ya, ibu juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mengisi jam belajar. Itu tanggung jawab. Masing-masing kita setiap pekerjaan itu memiliki tanggung jawabnya. Dan alangkah seyogianya ketika kita diamanahkan sesuatu, itu kita apa? Menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin ya. Dan yang namanya sifat karakter itu orang pintar, orang jujur, orang yang beramanah, orang yang punya sifat bisa dipercaya itu tidak lahir, tapi apa? Tapi diciptakan dan dibiasakan. Kalau tidak sekarang kita membiasakan diri untuk berkata apa? Bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada kita. Lalu kapan kita belajar? Kapan kita membiasakan diri untuk menjadi orang yang jujur? Bahkan ada suatu hal yang terjadi harus kita berupaya untuk apa? Tidak